Malam itu di sebuah kafe tampak seorang anak remaja tengah duduk menunggu seseorang di sebuah meja. Sambil menikmati secangkir kopi, sebentar-sebentar dia melihat arlojinya. Nampak wajahnya sangat gusar. Sudah pukul 10 malam, tapi kenapa Desti tidak datang juga ya? Tanyanya dalam hati. Dia pun lantas memandangi pintu masuk kafe itu, namun yang ditunggu tidak kunjung datang juga. Akhirnya kembali dia menunggu sambil meminum kopinya. Hingga setelah beberapa saat dia lihat cangkir kopinya, ternyata kopi di depannya sudah tinggal sedikit. Namun, Desti tidak kunjung datang juga. Lantas, dia pun kembali mengeluh di dalam hati. Gila, kopi udah tinggal sedikit, Desti tidak kunjung datang juga. Keluhnya sambil mencoba menghubungi orang yang ditunggu, namun ternyata panggilan itu tidak mendapatkan respon. Lantas, karena jengkel dia langsung bangkit dari duduknya dan hendak membayar minuman yang dia beli. Namun baru 2 langkah berjalan, tiba-tiba saja pundaknya dipegang seseorang. Arya, ini aku, Desti, bisik orang di belakangnya. Sontak, Arya menoleh ke belakang, dan dengan wajah terkejut dia pun memandangi orang yang di belakangnya. Desti, kapan kamu datang? Tanyanya dengan wajah yang heran. Desti hanya tersenyum dan langsung menggamit tangan Arya, lalu dia mengajaknya duduk di tempat semula. Dan dengan sambil tersenyum, Desti pun langsung membuka percakapan. Maaf aku telat. Bagaimana kabarmu Arya? Tanya Desti memulai percakapan. Arya yang semula dongkol diam sejenak. Rupanya perasaan dongkol itu perlahan mulai sirna. Terlebih sudah lama dia tidak bertemu Desti, teman lamanya di sekolah dasar dulu. Kabarku baik-baik saja. Kalau kamu sendiri bagaimana? Arya balik bertanya. Aku baik juga Arya, jawab Desti. Sejenak Arya memandangi kawan lamanya itu. Dia pun kembali memanggil pelayan kafe. Lantas Arya memesan 2 buah minuman untuk dirinya dan Desti. Dan setelah pelayan itu pergi, percakapan mereka pun berlanjut. Oh ya, kamu sekarang tinggal di mana? Tanya Arya. Aku masih di Cianjur. Kebetulan sekarang ada waktu luang, makanya aku akhirnya kemari. Jawab Desti sambil tersenyum manis. Tidak lama kemudian muncullah pelayan membawa minuman. Dengan hati-hati dia taruh minuman di meja tempat Arya duduk. Dan setelah menaruh minuman, pelayan itu memberikan bil pada Arya. Melihat tagihan itu, Arya pun langsung mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya. Dan setelah itu pergilah pelayan tersebut. Lantas, percakapan mereka pun dilanjutkan. Namun, tanpa diketahui Arya, pelayan yang tadi memberikan minuman berkata kepada rekannya, "Itu anak ngobrol sama siapa ya?" Kata pelayan itu. Namun temannya langsung mengingatkan, "Sudah biarkan saja, toh dia bayar pesanannya. Lagian tuh anak gak ngaco kok di sini," ujar temannya itu. Nampak pelayan itu mengangguk dan dia pun kembali bekerja. Tidak terasa malam semakin larut. Arya dan Desti keluar dari kafe itu. Dan karena malam telah larut pula, Arya akhirnya menawarkan diri untuk mengantar Desti.
Lantas, mereka berdua pun langsung pergi dari kafe itu mengendarai motor. Dan setelah menyusuri gelapnya malam, akhirnya sampailah mereka ke sebuah hotel. Lantas, Desti pun langsung turun. Arya, aku senang banget malam ini. Akhirnya bisa ketemu kamu, ujar Desti sebelum masuk ke dalam hotel. Iya Des, aku juga kangen sama kamu. Coba kalau kamu gak nyemangatin aku waktu lomba lukis, mungkin aku gak bakal juara waktu itu, balas Arya sambil mengenang masa lalunya. Desti lantas mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dia pun kemudian memberikannya kepada Arya. Arya, kamu simpan itu ya. Itu kenang-kenangan dariku, katanya sambil memberikan kotak kecil yang dia bawa. Arya pun menerimanya, dan karena penasaran dia hendak membuka kotak itu. Namun Desti segera mencegahnya. Udah dulu ya, aku mau masuk. Selamat malam Arya, katanya. Arya pun mengurungkan niatnya, sementara keganjilan mulai terasa di dalam hatinya. Arya tiba-tiba mencium bau melati dan kamboja, serta melihat lokasi hotel itu berkabut. Lantas dia pun langsung mencegah Desti untuk masuk. Desti, tunggu, tempat ini aneh, kata Arya sambil memegangi tangan Desti. Sontak Desti pun terkejut. Dia lantas memandangi Arya dengan wajah yang heran. Aneh kenapa? Tidak ada yang aneh dengan tempat ini, katanya dengan nada heran. Bukan begitu Des, aku mencium aroma melati dan kamboja. Dan selama aku di Jakarta, aku belum pernah melihat hotel itu, kata Arya sambil mengamati hotel di depannya. Sudah Arya, kamu jangan mikir yang enggak-enggak ya. Hari sudah malam, mendingan kamu langsung pulang saja, kata Desti sambil melepaskan pegangan Arya. Setelah pegangan Arya terlepas, Desti langsung berjalan menembus kabut ke dalam hotel itu. Arya berusaha menyusulnya, namun mendadak tubuhnya ditarik oleh seseorang. Lantas dia pun terkejut dan memandangi orang itu. Ternyata itu adalah sosok pria tua yang sudah berada di belakangnya sedari tadi. Nak, sedang apa malam-malam di sini? Mau main togel? Sudah, jangan cari nomor togel di sini ya. Pulanglah, kata orang tua itu. Tidak Pak, saya mau menyusul teman saya. Tapi, kok aku ada di kuburan ya? Arya, dia terkejut mendapati dirinya di tengah komplek kuburan, sementara motornya terparkir di tengah area pemakaman. Loh, Pak, tadi ada hotel di sini. Kok sekarang nggak ada ya? Tanya Arya dengan wajah ketakutan. Namun orang tua itu hanya tersenyum. Dia memandangi Arya sambil manggut-manggut. Ya sudah, kamu ikut saja ke rumah saya ya, ajak orang itu. Tanpa banyak bicara, Arya segera menuntun motornya dan meninggalkan area pemakaman bersama orang tua itu. Dan di tengah perjalanan, orang tua itu pun lantas memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Ismail. Dia adalah seorang juru kunci di area pemakaman itu. Hingga tidak berapa lama setelahnya sampailah mereka di gubuk Pak Ismail.
Setelah mempersilahkan Arya duduk, Pak Ismail lantas mengambil kopi dan memberikannya kepada Arya. "Nak, tadi bagaimana caranya kamu masuk ke pemakaman itu? Padahal tadi pintunya terkunci," tanya Pak Ismail. Sambil meminum kopinya, Arya lantas menceritakan apa yang menimpanya. Arya bercerita cukup lama. "Saya sebenarnya juga merasa aneh dengan kawan lama saya itu, Pak. Tapi karena takut menyinggung perasaannya, akhirnya saya pendam kejanggalan itu," ucap Arya mengakhiri ceritanya. Nampak Pak Ismail hanya manggut-manggut saja. Arya pun kemudian teringat akan kotak kecil pemberian dari Desti. Dia lantas segera merogoh saku jaketnya dan membuka kotak itu. Ternyata isi kotak itu adalah sepucuk surat dan sebuah foto milik Desti. Pak Ismail yang sempat melihat foto itu pun kemudian terkejut. "Nak, boleh aku lihat foto itu?" tanya Pak Ismail. Arya mengangguk. Dia memberikan foto itu kepada Pak Ismail. Dan setelah melihat foto itu, Pak Ismail pun membelalakan matanya. "Nak, foto ini adalah korban kecelakaan lalu lintas tahun lalu," kata Pak Ismail. "Berarti Desti dan keluarganya?" tanya Arya. Dia shock. "Iya, mereka dimakamkan di sini, dekat tempat di mana kamu saya temukan," jawab Pak Ismail. Arya terdiam, sementara Pak Ismail menceritakan kejadian yang menimpa keluarga Desti tahun lalu. Tahun lalu ada satu keluarga yang hendak berlibur. Mereka berasal dari Cianjur. Dengan mengendarai mobil mereka pergi ke Jakarta. Namun naas, mobil yang mereka tumpangi tertabrak truk tangki yang remnya ablong. Mobil ringsek parah dan keluarga itu tewas. Hanya satu anak kecil dan sopir yang selamat. Mendengar cerita itu, Arya hanya terdiam. Dia begitu shock mendengar cerita tragis kawan lamanya itu. Lantas, dibukanya surat dari Desti dan dibacanya. Dan ternyata Desti diam-diam mencintainya. "Desti, tenanglah di alam sana. Maafkan aku yang tidak menyadari rasa cintamu ya," kata Arya dalam hati dengan perasaan yang sangat sedih.